Oke, sudah di-record. Selamat malam teman-teman semua. Malam Pak. Selamat bertemu Malam, kembali dengan mata kuliah kita, itu Manajemen Project TI. Dan kelas online ini juga sudah kita record on ya, recordnya. Kita next ke materinya. Agenda pada malam hari ini kita akan membahas dua, yaitu perihal key konsep atau konsep utama dari project scope management. Lalu untuk yang keduanya, agenda kedua yaitu proses dari project scope management. Nah, dari kata-katanya yang scope sendiri, scope itu kurang lebih seperti ruang lingkup ataupun apa yang akan scope ataupun seperti misalnya batasan-batasan atau ruang lingkup apa saja atau constraint istilahnya kalau bahasa para praise lainnya dalam sebuah ataupun dalam mengerjakan project management. Nah, key konsepnya sendiri itu ada di dua, yaitu project scope, itu pada saat mulai pekerjaan project, yaitu berupa works, pekerjaan. Lalu ada product scope, berupa feature-feature yang ada di dalamnya. Lalu di bawah ini bisa dibaca teman-teman. Coba saya minta tolong ke Mas Irwansyah nih, bacain yang mengenai project scope. Halo? Iya Pak. Apa project scope nih? Project scope work at neither be done to drive at product with the specific pattern and for its conspiration and merchant agreement project management plan. Against the project Again, management the plan. project Ya, management. oke. Terima kasih. Sekarang ke Indah nih, udah lama nih. Dengar Indah. Halo Indah. Ada Indah? Tolong dibacain ini Indah. Product scope. Product scope, feature and function that characterize a product, service or result complaint is measured. Again, the product Requirement ya. Jadi dari, terima kasih Mbak Indah sama Mas Sirwansyah. Ini ada key konsepnya ada dua, yaitu dalam lingkup project, satu lagi produk. Dua-duanya menyangkut ruang lingkup ataupun istilahnya scope. Scope untuk project adalah pekerjaan dalam sebuah projectnya, kalau produknya berupa feature. Di breakdown lagi ke bawahnya secara definisi adalah pekerjaan yang diperlukan untuk diselesaikan, yang untuk mendeliver sebuah produk hasilnya ini tuh, dengan spesifik feature, dengan feature-feature ataupun fitur itu istilahnya apa ya, menu-menu, varian-varian di dalamnya ataupun fasilitas gitu dari project yang sudah kita kerjakan berupa produk itu apa saja di dalamnya ini secara spesifik, dan berdasarkan fungsinya completion itu complete ya, yang terukur berbanding dengan project management plan. Jadi ini membandingkan antara yang dia deliver, pekerjaan yang akan dia deliver dengan project management plan-nya, itu dengan plan-nya. Sedangkan product scope adalah fitur ataupun function ataupun fungsi yang merupakan karakteristik dari produk, service ataupun hasil yang selesai dan terukur berbanding dengan product requirement. Jadi kalau ini berbanding dengan plan dari project management plan, kalau ini berbanding dengan product requirement. Nah, kita akan bahas nanti selanjutnya di contoh-contoh ataupun di agenda selanjutnya. Oke, next. Key konsep selanjutnya dari tadi yaitu berupa produk dan project. Ini ada di scope management berdasarkan prediktif dan adaptif. Ini ada 3 berdasarkan scope management, ada scope planning, scope monitoring and controlling, dan scope baseline. Nah, waktu awal pertemuan kan kita sudah ketahui yang namanya baseline itu ada 3, scope, cost, dan budget. Ya, nah scope, cost, apalagi ada yang tahu nggak teman-teman? Scope baseline, cost baseline, sama
Ada yang tahu nggak? Boleh di Google. Halo? Dengar? Dengar, Pak. Apa coba? Baseline itu ada 3. Scope baseline, cost baseline, sama satu lagi. Tolong dibantu. Ayo, saya tunggu. Mas Yadi, sudah ketemu jawabannya? Tiga baseline dari sebuah project. Ya, nggak ada yang jawab. Oke. Jadi yang pertama adalah scope, cost, dan satu lagi schedule. Schedule baseline. Ya, ada 3. Sudah ketemu semuanya? Halo? Baru mau jawab, Pak. Ih, masih. Ya, ini penjelasannya. Scope planning kalau dilihat dari yang adaptif itu scope planning yang proses perform at the beginning, dimulai dari proses dari project dan update yang sesuai dengan kepentingannya, necessary. Sedangkan adaptif dari namanya saja adaptif, berarti kalau ada yang perlu di plan baru dia plan, kalau tidak berdasarkan on demand, istilahnya adaptif. Ini biasanya makanya di dalam metodologi adaptif ini akan lebih efisien dan efektif. Sedangkan scope monitoring dan controlling kalau secara prediktif kan increment-nya terus bertahap. Increment itu bertahap ya dalam bahasa Indonesianya atau terjemahannya. Itu validate scope perform at the end of project or phase while control scope is ongoing process. Jadi validate scope yang diperform di akhir dari sebuah project ataupun fase saat control scope sedang berlangsung. Sedangkan dari sisi adaptif, validate scope dan control adalah di-repeat. Di-repeat itu diulang pada setiap iterasinya. Jadi terus muter gitu. Kalau scope baseline-nya berdasarkan prediktif itu sejak pertama kali di-approve, begitu di-approve, scope baseline hanya bisa dirubah berdasarkan formal change control procedure. Itu prediktif, jadi lebih strict. Sedangkan di adaptif, product backlog sebagai bagian dari scope baseline-nya itu, namanya product backlog kalau di adaptif, is used to reflect their current needs. Jadi akan selalu di-update dan berubah berdasarkan dengan kebutuhan. Begitu. Next, ada pertanyaan untuk slide ini? Adaptif ini kurang lebih banyak digunakan di metodologi project management untuk software. Kalau yang prediktif, dia yang sudah terprediksi dari awal. Contohnya bangun gedung, gitu. Teknik sipil, kemampuan atau di project manajemennya. Ataupun hal lainnya yang lebih terprediksi gitu projectnya menggunakan prediktif metodologi. Next, ini trend and emerging practice, ini ada beberapa. Coba tolong dibaca sama Mas Nurholid semuanya. Banyak bener, Pak. Iya, nggak apa-apa. Iya, Pak. Business analysis start being used to define, manage and control requirement activities. It may start as early with a needs assessment before project as ini apa tuh? Ini and project manager assign. Maaf Pak, bahasa Inggris saya nol. Nggak apa-apa, kan belajar namanya juga. Kasihan. Collaboration with business analysis professionals focus on eliciting, documenting and managing Pak ya, stakeholder requirement. If business analysis assigned to a project or requirement related activities are the responsibilities of that role. Project manager need to ensure all requirement related activities is accounted for in the project management plan. Oke, terima kasih Mas Nurholid. Jadi ini tren emerging practice-nya yang biasa secara prakteknya yang dikerjakan. Yang pertama business analysis,
dimulai dari proses define, manage, dan control requirement activities. Itu biasanya di proses planning dan inisiasi project. Sedangkan untuk yang selanjutnya, oh ini sudah dibahas nih di yang nomor 2. It may start as early with a need assessment. Itu biasanya dimulai di start itu dengan adanya sebuah assessment terlebih dahulu. Dan itu dilakukan sebelum project diinisiasi dan project manager di-assign gitu. Dan kita langsung scope langsung ke bawahnya, dan setelah itu next project manager need to ensure perlu memastikan semua requirement yang berhubungan dengan aktivitas yang terakuntabilitas pada sebuah project management. Jadi ini biasanya berhubungan dengan predictive metodologi, karena kalau di predictive semuanya sudah jelas dari awal dan detail. Project yang bersifat prediktif. Kalau project yang bersifat adaptif biasanya tidak detail, tapi banyak sekali update-annya kalau di prediktif, kalau di adaptif. Next ya. Tailoring consideration ini dalam artian tailoring itu seperti menjahit, pertimbangan menjahit ataupun pertimbangan untuk menyatukan di antara hubungan antara si project scope dengan product scope itu diantaranya harus mengetahui pengetahuan dan requirement management. Requirement management itu contohnya seperti requirement itu list-list apa saja yang harus diperlukan dalam mengerjakan project. Nah, itu bagian dari requirement. Lalu validation dan control itu lebih ke kualitas pengecekan. Validasi, sudah selesai belum nih pekerjaannya Nurholid, sudah 2 minggu delay nih gitu, pas dicek di Google Drive-nya sudah upload belum. Nah, itu proses validasi dan kontrol berarti. Lalu development approach, berarti approach ini pendekatan pada saat development atau pembangunan. Lalu stabilitas requirement, nah dari awal requirement management planning, kalau yang di sini lebih ke bagaimana sudah mulai project itu sudah di start, di plan, lalu akan di deliver, dan itu memerlukan stabilitas. Stabilitas dalam artian agar mencapai nilai optimum dari project yang dihasilkan. Ini amannya, contohnya kalau suatu produk bahan makanan misalnya, menghasilkan project bahan makanan ini bagusnya di suhu berapa, contohnya gitu. Stabilitas. Tapi ini stabilitas ini lingkupnya luas, tidak hanya untuk aspek fisikal ataupun tangible yang diketahui, tapi juga di aspek-aspek lainnya yang intangible yang tidak terlihat kasat mata gitu. Terus ini ada governance. Governance ini bukan artian pemerintahan, tapi governance ini tata kelola. Tata kelola ini banyak, bisa jadi tata kelola organisasinya, tata kelola misalnya scope dari pengerjaan proyeknya, apakah hanya internal saja atau memerlukan eksternal, dan lain sebagainya. Terus untuk konsiderasi pada Agile, oh ini tadi harusnya yang pada prediktif ya, yang ini khusus untuk di Agile nih. Yang pertama project involving requirement, nah tadi, kalau yang tadi di detail, kalau yang ini evolving requirement, istilahnya yang penting ada dulu requirement-nya sedikit, tetapi akan beresiko tinggi dan banyak uncertainty-nya yang mengakibatkan scope bisa jadi tidak di-understood dengan mudah pada saat di awal. Tidak di-understood itu tidak dipahami dengan mudah di awalnya gitu. Karena memang masih blank, project-nya akan ke arah kemana gitu. Tapi project adaptif ini akan berlangsung terus-menerus perubahannya. Contohnya gini, kalau project adaptif dilakukan di sebuah mobile apps development, seperti kita ketahui awalnya kan Gojek ini apps-nya hanya beberapa fitur saja, misalnya hanya Gojek saja. Terus setelah itu dia ada fitur tambahan menggunakan GoPay, fasilitas pembayaran dari walletnya sendiri, tidak menggunakan partner bank ataupun lainnya, walaupun itu tetap juga sebagai opsi gitu. Nah, deliver yang pertama dia tetap deliver, terus tapi aplikasinya tetap sama, dia hanya yang aplikasi
Setelahnya, misalnya 6 bulan berikutnya, dia melakukan update page. Nah, update page itu dengan satu environment yang sama, itu namanya proses adaptif. Jadi dia iterasi lagi di dalam satu engine yang sama. Kalau di prediktif nggak bisa gitu. Yang semuanya sudah jadi, kalau mau ganti itu harus total semuanya berubah. Gitu. Kalau ini tetap masih menggunakan rumah yang sama, hanya di dalamnya skatnya digeser-geser, ditambah-tambah, dan lain sebagainya interiornya gitu. Kalau di adaptif. Terus agile method akan menghabiskan spend less time, berarti waktu yang sedikit untuk mencoba define dan agree scope in the early stage. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa si agile metodologi ini pada saat awal dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk mendefine dari awal gitu. Dan scope-nya akan discovered and refine pada saat ongoing proses. Akan terus di-discovered, dicari, dan di-refine lagi, di-define lagi pada saat proses berlangsung. Di Agile approach ini juga requirement constitute di backlog. Ada istilah namanya backlog. Backlog itu log-log yang berisi list-list requirement project itu berjalan. Gitu. Kalau di Agile. Nah, kita lanjut ke project scope management proses ini berdasarkan PMBOK. PMBOK itu Project Management Body of Knowledge, itu buku panduannya dari project management yang dikeluarkan oleh Project Management Institute. Nah, untuk di scope management proses itu kurang lebih ada yang ada di sininya saja, yaitu ada 1 dan ada 2. Pada saat proses planning dan pada saat proses monitoring dan kontrol. Pada saat di proses planning, itu ada 1, 2, 3, 4 activity. Di antaranya plan scope, management, lalu collect requirement, lalu ada define scope, dan create WBS. WBS itu apa? Ada yang tahu nggak WBS apa? Boleh Google? Yang belum saya tanya siapa? Sini. Ada yang tahu WBS itu apa? Febri, WBS itu apa? Google. WBS Project Management. Iya Pak, bentar lagi nyari. WBS. Work breakdown struktur bukan sih Pak? Betul. WBS itu work breakdown structure. Jadi pada saat diproses, kalau di project yang bersifat prediktif, itu dari awal sudah detail, termasuk work breakdown structure. Pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus kita kerjakan selama project itu berlangsung. Itu namanya WBS singkatannya. Lalu scope juga ada di ranah ataupun di fase monitoring dan kontrol, yaitu di proses validate scope dan control scope. Lalu scope manajemen proses ini ada nggak di inisiasi, di proses eksekusi ada nggak, di closing ada nggak? Berdasarkan panduan ini itu tidak ada aktivitas di 3 area ataupun 3 proses ini. Hanya ada di saat di planning itu 1, 2, 3, 4 aktivitas, dan di monitoring 2 aktivitas. Total ada 6 aktivitas di dalam sebuah project. Itu kita menentukan scope, ya. Gitu. Next. Ini plan scope management, ini secara definisi tujuannya apa? Yang pertama untuk memproses, meng-create dari dokumen, membuat dokumen bagaimana project itu di-define, validasi, dan dikontrol. Jadi ini hubungannya sebagai dokumen untuk mengkontrol dari project agar tervalidasi, terdefine gitu. Dan project guidance sebagai project guidance dan direction sebagai penentu arah, bagaimana skopnya akan di-manage sebagai output, throughput berdasarkan dari project. Manfaatnya sendiri itu apa? Benefitnya. Prosesnya itu memprovide guidance dan directions. Oh ya, sama nih, hampir copy paste dari atas. Bagaimana scope projectnya itu throughput the project. Lalu kapan dikerjakannya? Nah, itu tadi. Ini. Ada di 2 proses tersebut. Sorry. Di predefined point in the project. Itu pada saat di planning. Dan di control dan monitoring. Plan scope management ini juga berdasarkan input,
tools dan teknik dan outputnya. Yang pertama, inputnya apa saja sih untuk membuat sebuah PSM ini, Plan Scope Management. Yang pertama harus punya terlebih dahulu project charter. Ini wajib nih, mandatory. Lalu ada project management plan, lalu ada EF, Enterprise Environmental Factor, yang berisi tentang scope-scope, environment, yang faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap project, EF itu. Kalau OPA, itu isinya prosedur, SOP, rules, di dalam sebuah project. Dan tools dan tekniknya itu apa? Untuk mengerjakan dari inputnya itu agar diproses. Yang pertama, expert judgment. Expert judgment itu berdasarkan hasil konsultasi dengan seorang yang ahli atau dalam hal ini expert. Lalu yang kedua itu data analisis. Data analisisnya contohnya menggunakan alternative data analysis. Lalu selanjutnya ada meeting. Ini otomatis meeting ya, pada saat expert judgment juga kan meminta feedback dengan dilakukan dengan meeting. Lalu outputnya apa? Yang pertama scope management plan, yang kedua requirement management plan. Itu digunakan untuk itu. Terus kita next ini. Oke, ini langsung ke 5.2. 5.2 berdasarkan ini nih. Tadi plan scope, berarti kita langsung ke collect requirement. Oh ya, yang ini terlewat. Plan scope management itu ada dua kan, scope management plan dan requirement management plan. Bagaimana requirement dianalisa, di dokumen, dan di manage. Lalu selanjutnya ke 5.2 collect requirement. Requirement documentation mendeskripsikan bagaimana individual requirement bisa meet dengan kebutuhan dari project bisnisnya. Komponennya terdiri yang include but not limited to, include tapi tidak terbatas hanya untuk business requirement saja, stakeholder requirement, solution, intinya di antara ini ada lagi yang lain juga, it's possible. Terus collect requirement itu requirement traceability matrix, itu intinya kurang lebih dibuat kayak gini nih, table untuk menentukan project ini sudah misalnya requirement 1, misalnya dia harus ada feature klik menu A gitu. Desainnya udah jadi belum? Sudah. Develop sudah belum? Sudah. Implement belum masuk fasenya. Requirement 2, desain udah belum? Nah, develop sudah belum? Karena ini sudah masuk, harusnya mau ke implement, di develop masih belum muncul, berarti disilang. Gitu. Itu cara bacanya. Next, selanjutnya sampai dengan yang requirement part. Lalu 5.3 define scope. Dari namanya aja berarti mendeskripsikan dari scope itu apa. Itu purpose-nya, tujuannya untuk memproses developing detail description dari project dan produk. Benefitnya itu sama, untuk memproses dari produk, service, layanan, produk, dan hasil yang sesuai dengan acceptance kriteria atau di boundaries-nya. Boundaries itu batasan-batasannya. When, kapan, this process is performed, proses ini dilaksanakan sekali pada saat predefined. Itu di planning. Define scope. Nah, tadi 5.3, oke. 5. Bentar. Oh, ini tadi ininya. Ini ITTO-nya, input, tools, and teknik, dan output-nya. Otomatis dia menghasilkan project scope statement dan project dokumen update lainnya. Next, define scope. Define scope-nya itu diantaranya untuk project scope statement yang komponennya terdiri dari ini. Ada deskripsi, deliverable-nya apa saja yang akan menjadi output project, lalu acceptance kriterianya apa saja yang dapat diterima oleh user, dalam hal ini misal konsumen. Lalu project exclusion itu project yang tidak termasuk dari ini gitu.
kalau misalnya istilah kalau dalam news itu disclaimer-nya. Project ini tidak terbatas hanya untuk ini saja, tapi untuk yang ini tidak bisa. Terus ini Create WBS yang tadi sudah dibahas oleh Mas Febri. WBS adalah Work Breakdown Structure. Tujuannya yaitu untuk memproses subdividing project, sub pembagi dari project deliverable dan project work ataupun pekerjaan project menjadi smaller, menjadi lebih kecil, lebih bisa termanage, dan komponennya yaitu dalam bentuk work package. Jadi contohnya misalnya dalam membuat sebuah mobile apps menggunakan misalkan React.js ataupun menggunakan Android Studio, bahasanya misalnya Java, itu contohnya misalnya pekerjaannya yang harus dilakukan membuat kelas ataupun modul tertentu gitu. Nah, itu menjadi pekerjaan yang lebih kecil. Dikerjakan oleh PIC-nya siapa gitu, 2 orang, misalnya Irwansyah dengan Mulyadi gitu. Itu lebih, skopnya lebih termanage. Nanti kalaupun ini belum selesai, kita langsung tanya kan, Mas Mulyadi, ini modul untuk feature ini sudah selesai belum? Gitu. Terus benefitnya proses memprovide framework what has to deliver, yang harus di-delivernya kapan, sama ini pada saat planning. Ini ITTO-nya kurang lebih sama nih, menggunakan project management plan, expert judgment, dekomposisi. Nah, dekomposisi ini adalah proses dari bagian WBS. WBS yang high level itu misalnya mengerjakan fitur A. Kalau pada saat proses WBS itu diturunkan lagi. Misalnya ada proses A itu ada subproses A1, A2, A3 sampai misalnya A5. Nah, proses itu dinamakan dekomposisi. Decompositions. Pengecilan project work into smaller. Next, create WBS. Work breakdown structure adalah hierarkial dari proses dekomposisi, di mana total scope dari pekerjaan yang dibutuhkan untuk mencapai project objektif dan create dari required deliverable yang diinginkan atau yang di-required. Work package adalah the lowest of WBS. Namanya work package. Jadi work package adalah lowest level dari work breakdown structure. Itu yang paling kecil. For which cost and duration can be estimated dan managed. Jadi di mana cost dan durasi bisa diestimasikan dan di-manage. WBS ini adalah deliverable oriented, dan WBS needs to follow 100% rule, dan di WBS ini harus 100% mengikuti dari rule ataupun si OPA tadi, Organizational Process Asset. Next, sini contoh dari WBS. Cara bacanya begini, ini ada work breakdown structure, sampel berdasarkan deliverable ataupun apa yang harus dikirim ke konsumen atau dipublish. Ini berdasarkan project name-nya ini, major deliverable-nya sub dari project name. Ini major 1, major 2, dan major 3. Work package-nya itu detail dari pekerjaan major 1 apa, major 2 apa, sehingga menghasilkan si work package 1, work package 2, sehingga menghasilkan dari major 1 gitu. Nah, major project sendiri adalah kumpulan dari major deliverable 1, 2, sampai dengan 3. Begitu cara bacanya. Sama, ini juga kurang lebih. Ini ada project life cycle. Halo? Ada yang keluar soundnya. Ini create WBS-nya pertama dengan contoh level 1 ya. Nah, ini level 2-nya. Kelihatan gambarnya, teman-teman? Kelihatan, Pak. Nah, ini level 2-nya. Ini sepeda kan yang sekarang lagi booming nih. Nah, di sepeda itu level 1 gitu ya. Kita project mahasiswa STTC atau sekarang Universitas Cendekia Abdi Tama
membuat proyek sepeda listrik gitu untuk laporan tugas akhirnya, dan bisa di remote control menggunakan misalnya Bluetooth ataupun wireless. Level yang kedua adalah menentukan frame setnya apa, crank setnya apa, wheels to ban-nya apa, lalu shifting sistemnya apa, perpindahan misalnya gearnya, gigi, dan integrasi semuanya, sistem dengan hardware-nya itu gimana. Kita lihat level 3-nya di bawah, di breakdown lagi sama dia. Frame set itu berarti harus nyari frame, handlebar, fork, seat. Crank set itu berarti harus nyari buat yang kakinya itu, pedal, bearingsnya, crank arms-nya yang bulat itu. Lalu ada sprocketnya yang sama tapi lebih kecil. Lalu ada wheels-nya, berarti ban depan, ban belakang, ban luar, ban dalam, ataupun remnya ini masuk di wheelsnya. Lalu shifting sistemnya, ada front shift mekanisme, ada seperti di mobil, ada FWD, ada RWD, ada FWD itu front wheel drive, ada RWD rear wheel drive, ataupun all wheel drive AWD. Ya, ada shift mechanism integrationnya itu ada konsep, desain, assembly, dirakit, dan di testing. Begitu cara membuatnya WBS. Beberapa pasti sudah pernah membuat ya, mirip-mirip tapi baru tahu mungkin ini namanya tuh WBS. Ada pertanyaan? Ada yang komen? Iya ada Pak. Apa? Sok, Ada silahkan. maksudnya, Pak. Di Create WBS tadi Pak. Sok. Itu level 1, level satunya kan cuma satu ya. Yang level 2-nya itu sama level 3 berbatas atau hanya sesuai kebutuhan aja Pak dibuatnya? Tergantung proyeknya Mas. Seperti saya Tergantung. tadi tentuin di awal, proyeknya Iya. ini masuk proyek prediktif atau proyek adaptif. Kalau proyek prediktif itu dari awal harus detail, full detail. Gitu. Cara nentuin adaptif dengan prediktifnya seperti apa? Kita ngasih orang sepeda, nggak mungkin bannya dulu kan, nggak mungkin sadelnya dulu kan, harus utuh dari awal, betul? Iya Pak. Berarti itu masuknya prediktif, dari awal harus utuh. Adapun tambah-tambahan itu masuknya di product life cycle, bukan di project life cycle. Kalau ngomongin di project, berarti yang si ini masuknya si prediktif. Nah, kalau yang Mas tadi tanyainnya itu harus satu-satu ataupun harus dua ataupun bisa 2, 3 atau 4, ini ya berdasarkan pengetahuan kita saja, karena kan di project itu ada yang namanya knowledge management gitu. Iya. Ya kan? Knowledge management itu begitu. Kalau misalnya, makanya kalau dalam knowledge management kita juga harus ada istilahnya expert judgment. Tanya ke konsultan ataupun tanya ke orang yang lebih ngerti gitu intinya mah. Tanya ke yang lebih senior gitu. Nah, kalau di sini frame, handle, misalnya saya yang baru tahu mengenai dunia persepedaan, tapi mau ngerakit sendiri ke rodaling misalkan. Saya tahunya tuh kalau mau bikin frame set, saya bikin nih gambar-gambar coret di frame sama handlebar saja, ya berarti nggak apa-apa, saya tulis 2 dulu, Mas. Begitu. Jelas? Iya, jelas, Pak. Itu kan pertanyaannya ya? Iya, betul, Pak. Terus Jadi, saya datang ke toko rodalingnya, Mas, saya mau bikin frame set sendiri untuk sepeda saya yang mau dirakit. Itu butuhnya frame set sama handlebar saja cukup gitu. Oh, nggak bisa itu, karena kalau di frame set, misalnya Mas Yadi juga butuh seatnya, kalau gitu nggak bisa didudukin gitu. Terus ada forknya juga gitu. Setidaknya minimal requirement-nya ini ada 4, Mas, gitu. Misalkan. Nah, itu kita udah dapat feedback tuh dari yang namanya expert judgment. Itu adalah proses si ITTO itu. Input, tools dan teknik, dan output. Cuman selama ini kita nggak nyadar aja itu udah bagian dari project management yang kita kerjakan itu. Gitu.
Termasuk perjalanan kita ke mana? Ke yang tempat Baduy tadi itu pun, itu masuk di mungkin dari journey of project juga. Tapi masuknya mungkin adaptif, karena kita langsung ngedadak, jadi kita ngikutin dari lingkungan yang baru gitu secara cepat, tidak di planning dulu di awal. Setuju? Iya Pak, setuju. Oke. Sekarang kita next ya, biar cepet nih, WBS representasi. Ini WBS representation itu berarti bagaimana cara membuat WBS. Itu ada yang pertama berdasarkan tabular, menggunakan si Excel. Cara buatnya kayak gini nih. Kalau misalnya nanti Mas Yadi mau bikin activity kegiatan di kampus, nah saya mau bikin WBS-nya nih Pak Sani, ini pakai gini. Pak kita bikinnya pengerjaannya harus pakai WBS biar teratur gitu. Jadi terperinci apa yang kurangnya itu. Saya pakainya Excel. Nah, ini cara bikinnya. Level 1, level 2, level 3. Nah, dari level 2, frameset itu ternyata ada 4 aktivitas gitu. Lalu di outline, secara outline view apa? Gini, secara outline view hanya berupa teks saja. Secara grafik ya ini seperti hierarkial. Begitu. Itu cara mungkin kalau ini untuk kita ngomong ke level teknis dan operasional, ini untuk ke manajemen ataupun ke atasan kita dibuat dalam format grafik. Kalau yang outline ini disampaikannya untuk note kita aja, biar reminder, bisa disimpan di notes handphone, smartphone gitu. Oh di frameset ini ada 4 gitu, biar kita cepet. Kalau udah ngerti, maka ini udah tahu bagian dari frameset. Jelas? Selain dari WBS yang tadi, secara level atau hierarkial, ini ada yang namanya WBS Dictionary. WBS Dictionary itu dari namanya saja kan kamus. Kamus work breakdown structure. Ini dari setiap work package itu ada lagi detailnya. Namanya apa, deskripsinya apa, assign-nya apa, ini detail. Ini biasanya dikerjakan oleh admin dari project. Dia untuk menentukan gitu. Untuk menentukan si pekerjaannya itu apa, dan ini juga untuk menentukan job desk dari tim project yang kita bangun. Kalau misalnya tim project kita bangun misalnya outsource, nah ini juga biasanya ngaruh ke untuk mereka bayar pekerjaannya. Pekerjaan ini tuh masuknya high level, medium atau low. Ini sih masuknya low gitu. Nah, untuk pekerjaan yang ini kita hargain misalnya per jam hours-nya berapa rupiah gitu per jam. Karena diketahui kan ini untuk desain ini, estimasi waktunya ini, cost-nya estimasinya misalnya di sini $3.800 gitu. Next ya. Nah, ini scope baseline. Scope baseline dari namanya aja sebagai baseline, sebagai basis ataupun sebagai fondasi. Approved version of scope statement, WBS dan WBS Dictionary yang tadi sudah disampaikan, that can be changed only through formal change control procedure. Dan change control procedure itu bukan istilah saja, tapi ada sebuah mekanisme. Kalau ada update itu harus melalui CCP itu. Dan ini di dalam CCP itu harus di-approve oleh project sponsor, oleh project manager, dan oleh stakeholder. Stakeholder dalam artian orang yang berkepentingan terhadap project itu. Tapi bukan bagian internal, adanya di istilahnya unit-unit terkait gitu, terhadap yang concern dengan project ini. Kalau stakeholder. Kalau project sponsor itu ya atasan kita. Kalau project manager ya yang dia PIC si project itu harus tahu juga dong, dia juga harus tanda tangan gitu. Dan ini digunakan sebagai basis pembanding. Scope baseline juga terdiri dari scope statement, WBS, sampai dengan planning package. Nah, kalau yang tadi yang paling kecil work package, planning package itu di atasnya lagi, karena dia lebih berupa planning saja, bukan pekerjaan yang detail. Terus kita next ke yang monitoringnya, ada 2 aktivitas, yaitu validate dan control. Validate dari namanya saja berarti purpose-nya untuk memformalisasikan acceptance atau penerimaan yang sudah komplit dari project yang di-deliver.
Manfaatnya untuk memberikan objektif, acceptance proses, dan meningkatkan probabilitas secara final untuk produk, jasa, dan hasil yang di accept atau yang diterima dengan menggunakan validasi setiap deliverable tersebut. Deliverable itu istilahnya yang sudah dikirim menjadi output. Gitu. Kapan itu dilaksanakan? Prosesnya itu perform secara periodik selama project itu jika diperlukan, as needed. Ini yang tadi kita bahas waktu tadi simulasi studi kasus. Ini ITTO-nya, inputnya apa, tools tekniknya apa, dan outputnya apa. Tuh. Ini next. Validate scope dan control, ini ada accepted deliverable, ini ada change request. Di dalam proses validate ada dua, berarti kalau ini sudah di-accept. Di-accept-nya itu oleh siapa? Yang pertama, oleh project sponsor dan stakeholder. Kalau dari project manager dan project team, dia berfungsi hanya untuk sebagai mengetahui jika terjadi ada output deliverable, dan dia juga yang bertanggung jawab terhadap prosedur-prosedur yang ada di dalamnya. Kalau change request ini kalau ada proses update ataupun proses perubahan dari project yang bisa jadi tidak di-accept, yang didokumentasikan, dan change request-nya untuk memperbaiki defect, memperbaiki yang jeleknya dari sebuah produk gitu ya, dan di-rework lagi sesuai di rework tuh dikerjakan ulang kembali berdasarkan ataupun required yang sudah disampaikan, raise yang sudah dimunculkan. Lalu selanjutnya ada control scope. Control scope itu ada proses, benefit, dan when. Purpose-nya atau tujuannya untuk memproses monitoring dari status project dan product scope dan managing change to scope baseline. Manfaatnya untuk maintain, lalu kapannya itu selama project itu berlangsung. Throughout the project. Ini control scope-nya, ada ITTO-nya, ada banyak nih. Karena control scope ini concern banget untuk kontrol dari kualitas produk ya. Ini inputnya banyak, analisanya kebanyakan di data analisis, outputnya ini banyak juga ternyata. Next, control scope ada dua mekanisme. Yang pertama gold plating. Gold plating itu adalah sebuah pekerjaan yang tambahan yang tidak diinginkan atau feature yang tidak diinginkan dan tidak di-required, di-define dari yang tidak di-requiredkan dan tidak di-define di scope. Ada satu lagi namanya scope creep. Itu uncontrolled change, perubahan yang tidak terkontrol dan secara berlangsung terus-menerus growth di project scope tersebut gitu. Contoh scope creep ini seperti perkembangan jalan raya ya, yang tadinya jalan raya misalnya satu ruas kanan dan kiri, lalu menambah menjadi 2 ruas kanan kiri, lalu melebar lagi kan karena meningkatnya volume kendaraan misalnya di Jabodetabek, jadi uncontrolled changes dan itu continuous growth-nya. Itu istilahnya scope creep, salah satu contohnya ya. Oke, thank you. Sudah selesai untuk 2 bahasan kita hari ini, yaitu di project scope management process. Kita bahas ada 4 dan 6 activity di dalamnya. Ada pertanyaan? Halo, tes. Halo Pak. Ya, Mas Febri, gimana Mas Febri? Ada pertanyaan? Silahkan. Cukup? Oke. Kalau begitu kita next ke sesi selanjutnya, itu presentasi dari kelompok selanjutnya ya. Oke. Record ini saya stop dulu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya stop dulu recordnya ya.